teman-teman, sahabat-sahabat, para netizen yang memperhatikan tentang kasus saya. Ada banyak permintaan dari teman-teman untuk saya menggambarkan secara sederhana kasus tersebut. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggambarkan kasus tersebut jadi 3 bagian. Pertama, kasus hutang piutang, awal mula kejadian. Kedua, kasus dengan terdakwa Ceri Dewayanto yang saat ini telah diputus dan menjalani hukuman 2 tahun di LP Purwokerto. Dan yang ketiga, kasus saya yang saat ini dalam proses persidangan. Skema pertama adalah skema tentang hutang piutang. Skema ini awal mulanya berdiri Koperasi Serba Usaha Arta Megah tahun 2005. Didirikan oleh 25 orang, saya urutan 13 sebagai pendiri. Sedangkan pengurusnya adalah ini, ya, Pak Saputro, kemudian diganti Pak almarhum Pak Thomas, lalu sekretarisnya Yovita Leni, bendaharanya almarhum FX Cahyono. Kemudian di tahun 2005 ada anggota yang bernama Hasan Budiman. Ini juga sudah meninggal sekarang, berhutang 3,5 miliar. Dijaminkan, nggak tahu jelas ini, dijaminkan 9 bidang tanah. 1 tanah di Solo, 8 tanah di Lumbe, Kabupaten Banyumas. Tahun 2006, kredit ini macet. Sehingga dipasanglah tahun 2006 kredit ini macet. Terhadap tanah-tanah jaminan telah dipasang, tanah di Solo dipasang hak tanggungan, 8 tanah di Lumbe, 4 tanah dipasang hak tanggungan, dan yang 4 tidak dipasang hak tanggungan. Oleh karena kredit macet, maka diajukan permohonan, saya diberi kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi lelang 5 jaminan tanah yang telah dipasang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Solo. Jadi saya sebagai pengacara, law firm Pramudia dan Rekan, menerima kuasa ini. Di tengah-tengah perjalanan ini muncullah gugatan dari The First Step nomor 30 PDT PLW 2007 PNSKA oleh seseorang yang bernama Obsgat Bagus Priambodo. Penggugat pelawak mengajukan gugatan dan mengajukan blokir terhadap 4 tanah di Banyumas. Putusan pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung, gugatan ditolak. Oleh karena itu gugatan ditolak, maka lelang ini berjalan. Tanah di Solo terjual, 4 tanah di Lumbe melalui Pengadilan Negeri Purwokerto karena lokasinya di Banyumas dilakukan lelang namun tidak terjual. Ya. Kemudian manajer Koperasi Ceri Dewayanto pada tahun 2017, ini pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2017 mengajukan permohonan lelang di kantor lelang Purwokerto untuk lelang 4 tanah yang belum terjual. Kantor lelang mengatakan kepada manajer koperasi, dia maju sendiri untuk mencabut sita eksekusi di Pengadilan Negeri Purwokerto. Oleh karena permohonan eksekusi tahun 2007 adalah kantor saya, maka kantor saya mencabut sita eksekusi. Demikian juga blokir, ya. Kantor lelang mengendaki blokir dicabut. Blokir ini kaitannya dengan tadi gugatan dari First, ya. Oleh karena saya di sini sebagai kuasa, maka saya mencabut blokir di BPN Purwokerto. Jadi pencabutan blokir itu berdasarkan kuasa kasus ini, ya. Sedangkan pencabutan eksekusi
Itu berdasarkan kuasa permohonan eksekusi tahun 2007. Ya, kemudian tahun 2017 dilakukan lelang dan 4 tanah itu terjual. Ya, namun dengan terjualnya 4 tanah ini, ahli waris almarhum Hasan, yaitu istrinya, melaporkan ke Barreskrim. Ya, kemudian oleh Barreskrim diturunkan ke Polda Jawa Tengah. Terlapornya ada Cari Dewayanto selaku manajer koperasi dan terlapor 2 saya. Pasal yang dilaporkan adalah pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Ini garis besar dari hutang piutang sampai terjadinya pelaporan kasus. Jadi karena tanah ini dilelang, maka dia melaporkan tentang pasal-pasal ini. Ya. Kemudian di slide yang kedua, saya akan menggambarkan bagaimana penanganan kasus Cari Dewayanto. Ya. Tadi dikatakan bahwa kasus dari Barreskrim dipindahkan ke Polda Jawa Tengah. Ya, nomor LP-nya ini tanggalnya 17 September 2018. Terlapornya Cari Dewayanto terlapor 1 dan terlapor 2, ini salah ketik, itu Pramudia, ya saya. Dilaporkan pasal 263, 264 KUHP ini berkaitan dengan pemalsuan surat, dan 266 KUHP yaitu berkaitan dengan memberikan keterangan palsu. Cari Dewayanto dipanggil untuk melakukan klarifikasi dan saya pun dipanggil untuk dilakukan klarifikasi pada tahun 2018 bulan Desember. Oleh karena saya advokat, maka saya minta perlindungan hukum di DPT Pradi Jakarta Barat di mana saya bergabung. Kemudian saya diperiksa dalam persidangan etik dan tanggal 13 Desember 2018 DPC Pradi Jakarta Barat melaporkan hasil pemeriksaan etik tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh saya. Ya, oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Advokat pasal 16 dan 19 dan putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak bisa dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi ataupun dituntut sebagai dituntut pidana dan perdata. Ya. Namun demikian, oleh karena permintaan dari Kasubdit, maka DPC memperbolehkan dalam pemeriksaan klarifikasi. Namun yang terjadi setelah pemeriksaan klarifikasi justru pada tanggal 4 Maret 2020 muncullah SPDP. Terlapor 1 Cari, terlapor saya, kedua adalah saya. SPDP ini kemudian dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 4 Januari 2020. 4 Januari 2021. Ya. Berdasarkan pedoman Jaksa Agung tentang penanganan kasus tindak pidana umum, itu diatur SPDP yang dikembalikan itu sebenarnya perkara tidak dilanjutkan. Namun yang terjadi setelah dikembalikan muncul SPDP kedua, yaitu tanggal 17 Maret 2021. Ya. Terlapornya sama, masih Cari dan saya yang kedua. Ya. Kemudian terhadap SPDP ini terdapat pemalsuan data pada diri saya. Tanggal lahir tidak sesuai KTP dan pekerjaan saya terlapor 2 tertulis karyawan swasta, tidak sesuai KTP. Dan pemeriksaan klarifikasi. Ya. Terhadap SPDP ini saya dipanggil sebagai saksi dan Polda meminta bantuan DPT Jakarta Barat, Pradi Jakarta Barat untuk memanggil saya. Ya, dengan demikian Polda sebenarnya mengetahui dan mengakui bahwa saya sebagai advokat. Ya. Oleh karena itu saya meminta gelar khusus ke Mabes Polri. Ya. Gelar khusus di Wasidik Mabes Polri dilakukan tanggal 16 Juli 2021. Terdapat 7 rekomendasi. Saya tulis yang garis besar rekomendasi ke-6 dan 7. Yang ke-6
agar penyidik melakukan pemeriksaan optimal, kemudian demi kepastian hukum penyidik segera mengeluarkan penghentian penyidikan SP3. Lalu yang ketujuh, batas waktu pelaksanaan rekomendasi 30 hari kerja terhitung dari 17 Juni 2021. Jadi kasus ini harusnya dikeluarkan SP3. Ya. Namun yang terjadi adalah pada 17 Maret, ya ini tadi 17 Maret dikembalikan, SPDP 17 Maret ini kemudian dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 10 Desember 2021. Jadi kasus tidak dihentikan. SPDP dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi 10 Maret 2021. Kembali lagi berdasarkan peraturan Pedoman Jaksa Agung, SPDP yang dikembalikan itu harusnya perkara tidak dilanjutkan. Kalau mau terbit SPDP lagi harus ada laporan polisi lagi. Namun di dalam proses ini tidak ada laporan polisi, keluarlah SPDP kedua, dan kemudian kedua pun dikembalikan. Tapi yang terjadi adalah dikembalikan tanggal 10 Desember, tanggal 17 Desember 2021 status terlapor 1 Cahyo Dewayanto menjadi tersangka. Ya, telah ini menjadi tersangka. Tanggal 23 Desember 2021, Cahyo mendapatkan panggilan pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana 263, 264 pemalsuan surat dan 266 keterangan palsu, masih sesuai dengan laporan polisi. Ya, setelah ini justru SPDP ini dikembalikan lagi oleh kejaksaan. Ya tadi kan 10 Desember dikembalikannya. Setelah dikembalikan kejaksaan, malah kemudian menjadi tersangka. Kemudian keluarlah SPDP yang ketiga, tanggal 22 Februari 2022. Ya. Terlapor 1 Cahyo Dewayanto, terlapor 2 saya. Jadi statusnya Cahyo itu tadi 17 Desember sebagai tersangka, ini turun jadi terlapor. Ya. Lalu kemudian 12 September Cahyo mendapat pemanggilan sebagai tersangka. Selanjutnya ditahan di Polda dan dikeluarkan tanggal 29 September 2022 dengan dasar masih tetap 263, 264 dan 266. Kemudian ditahan oleh jaksa penuntut umum dengan pasal yang sama. Ya. Tapi yang terjadi, muncullah dakwaan jaksa ke-1 pasal 263 pemalsuan surat, 2 memberikan keterangan palsu, ketiga penggelapan, ketiga penggelapan, keempat penipuan, misalnya ini penipuan, ya, dengan diyuntukkan kepada saya. Penipuan diyuntukkan kepada saya. Pasal ini tidak melalui P19, tiba-tiba muncul di dalam dakwaan, sehingga tidak ada proses pemeriksaan di sini. Ya, saya pun nggak pernah diperiksa juga. Ya, lalu kemudian di tuntutan berbeda lagi. Ya, di tuntutan terbukti melakukan penggelapan, ya, penggelapannya yang dikatakan terpenuhi, lalu barang bukti 4 sertifikat dikembalikan ke pelapor. Lah kalau dikembalikan ke pelapor, siapa yang membayar utang? Lalu yang kedua, bukti surat lainnya dikembalikan ke Polda guna pemeriksaan perkara terpisah, yaitu saya, berdasarkan SPDP tanggal 17 Maret 2021. Padahal SPDP 20 Maret 2021 sudah SPDP 17 Maret 2021 sudah dikembalikan ke kejaksaan 10 Desember, sehingga harusnya tidak dilanjutkan. Ya, ini dakwaan jaksa. Lalu kemudian putusan Pengadilan Negeri Purwokerto membebaskan terdakwa karena bertindak selaku kuasa dari koperasi. Jadi kalau orang pegang kuasa, dia beretiket baik dan tidak keluar dari wewenang yang ada dalam kuasa, dia tidak bisa dituntut. Yang dituntut pemberi kuasa, itu teorinya. Namun putusan kasasi, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penggelapan, dihukum 2 tahun penjara potong tahanan,
Barang bukti dikuatkan tuntutan jaksa, 4 sertifikat dikembalikan pelapor. Hebat sekali ini. Jadi pelapor bisa nggak bayar utang. Ya. Lalu yang kedua, bukti surat dikembalikan ke Polda guna pemeriksaan pramuka berdasarkan SPDP 17 Maret 2021. Dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah ikatan batin. Ya, ini ada satu teori baru, ikatan batin bisa menghukum seseorang. Ya, jadi dasarnya Majelis Hakim Kasasi mengkaitkan dengan saya ini karena ikatan batin, nggak tahu nih. Saya sendiri belum pernah tahu, walaupun secara akademis saya sudah lulus doktor, jadi bingung juga ikatan batin ini. Lalu kemudian terdakwa mengajukan PK, diputus ditolak. Sekarang ditahan di LP Purwokerto. Kemudian saya ditetapkan sebagai tersangka penggelapan. Ya. Jadi untuk menggeret saya di dalam kasus ini diperlukan sebuah teori baru namanya ikatan batin. Diperlukan sebuah tindakan yang namanya menambah pasal dalam dakwaan tidak melalui P19. Saya tetapkan sebagai tersangka penggelapan, rujukannya laporan polisi tentang pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Laporan polisi tentang pemalsuan dan memberikan keterangan palsu, tetapi ditetapkan sebagai penggelapan, tersangka penggelapan. Lalu dasar rujukan, ada beberapa rujukan. Ini hanya antara lain. Yang kedua, selanjutnya rujukan adalah SPDP tanggal 25 bulan 2 tahun 2022. Ini yang benar adalah tanggal 22, bukan 25. Lah kalau surat salah tanggal begini kan secara hukum tidak berlaku. Ya. Pada SPDP ini juga soal pemalsuan surat dan bukan keterangan palsu, tapi digunakan untuk menetapkan saya sebagai tersangka penggelapan. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kaitannya dengan kasus saya? Ya. Terhadap penetapan itu diajukan pra peradilan, namun pengadilan negeri Semarang menolak permohonan. Ya. Kemudian saya ditangkap tanggal 21 Desember 2023. Ya karena saya tidak memenuhi panggilan. Panggilan memang dikirim, panggilan pertama, lalu panggilan kedua. Panggilan kedua dikirim hari ini, katakan misalnya dikirim hari ini jam 2:30, saya dipanggil besok paginya jam 9, pada surat saya terima jam 11 dan saya pun ada di luar. Panggilan semacam itu menyalahi KUHAP. Jadi kalau nggak dianggap juga boleh, karena menyalahi KUHAP itu bukan panggilan secara patut. Ya. Lalu tanggal 9 Januari ada perpanjangan penahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan kronologis perkara peristiwa hukum tahun 2018, yaitu gugatan sisa hutang di wilayah Pengadilan Negeri Solo. Dengan demikian berbeda dengan peristiwa hukum dengan terdakwa Canggi Dewayanto yang berdasarkan putusan kasasi tadi. Ya, berdasarkan putusan kasasi lagi. Ya. Tadi kan putusan kasasi tadi kan Canggi Dewayanto itu diputus penggelapan, ya dasarnya SPDP itu, tetapi ya tadi ini beda. Kalau penggelapan dasarnya ada lelang di kantor lelang tahun 2017, sedangkan ini peristiwa hukum tahun 2018. Penggelapan terjadi di lelangnya di wilayah di kantor lelang Purwokerto, yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto. Kalau di sini dikatakan peristiwa hukumnya tahun 2018 di Pengadilan Negeri Solo. Ya. 16 Februari berkas dilimpahkan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dari berkas yang dilimpahkan, saya mencoba memeriksa, berkasnya tidak lengkap. Karena hanya ada satu SPDP, yaitu tanggal 4 Maret 2020. Ya, yang telah dikembalikan Jaksa Tinggi. Menurut peraturan Jaksa Agung, ini semestinya tidak dilanjutkan. Sedangkan SPDP ini 17 Maret 2021 yang berkaitan dengan putusan Canggi yang memuat pemalsuan identitas saya
dan yang menjadi dasar putusan kasasi dengan terdakwa tidak terdapat dalam lampiran. Jadi SPDP ini sengaja disembunyikan karena ini data palsu, nggak ada dalam lampiran. Lalu keluarlah dakwaan. Dakwaannya ini ke satu primer saya 372/8 Yunto 55, lalu subsidiar 372/8 Yunto 56, lalu yang kedua 263 dan yang ketiga 266, ya, pemalsuan surat dan data palsu. Kemudian saya mengajukan eksepsi, tim nasihat hukum mengajukan eksepsi, kita mengatakan dakwaan ini kabur, tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2, yaitu cermat, lengkap, dan jelas. Sehingga berdasarkan 143 ayat 3, ya, ini dakwaan yang kabur itu batal demi hukum. Ini eksepsinya, jadi dakwaan kabur. Bagaimana caranya jaksa bisa bikin dakwaan yang cermat, lengkap, dan jelas? Karena berkasnya nggak lengkap, ya seharusnya itu ditolak, gitu ya. Lalu kemudian putusan PM Warto, pengadilan umum memutuskan tidak berwenang mengadili perkara. Dasarnya ada surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang mengatakan peristiwa hukumnya di Pengadilan Negeri Solo, sehingga dia mengatakan tidak berwenang mengadili. Kemudian jaksa mengajukan banding, putusan Pengadilan Jawa Tengah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Warto, memerintahkan sidang dibuka kembali. Kemudian tanggal 20 Mei 2024 sidang dibuka kembali dengan dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat dan tidak lengkap, dan saat ini masuk dalam acara kesaksian. Itu adalah rangkaian peristiwa dari semua yang saya ceritakan dalam video episode 1 sampai 16. Lalu saya ingin mencoba menyimpulkan, inilah potret penegakan hukum di Indonesia saat ini, di mana kekuasaan sudah mempengaruhi semua lini. Dulu orang mengatakan bahwa politik itu panglima yang mengatur segala-segalanya. Namun yang terjadi sekarang adalah kekuasaan. Ya, kalau kita kekuasaan, kita tidak bisa ngomong, tidak terlepas dari penguasa, yaitu biasanya orang menyebut istana. Tapi saya percaya Pak Jokowi mempunyai sifat yang tidak demikian. Beliau selalu mengikuti sistem yang ada, menyerahkan proses kepada sistem hukum yang ada di dalam penegakan hukum untuk mencari kebenaran dan peradilan. Permasalahan yang timbul itu adalah lingkaran beliau yang terkadang memanfaatkan kedekatannya dengan beliau, lalu menggunakan kekuasaan sehingga timbullah kasus-kasus yang demikian. Ya. Sehingga orang yang punya kuasa, ya tidak harus presiden, orang yang punya kuasa kadang-kadang menitipkan kasus kepada penguasa-penguasa atau para penegak hukum. Jadi jangan heran kalau ada kasus, misalnya beberapa waktu yang lalu ada tahanan dipukuli sampai meninggal. Yang bisa terjadi karena proses penegakan hukum yang nggak jelas di negara ini. Semua udah carut-marut amburadul. Dan jangan heran kalau kasus Vina terungkap 8 tahun kemudian ketika seorang tahanan yang ada di luar, kalau tidak salah karena pembebasan bersyarat, lalu bercerita. Jadi jangan dikatakan kok baru 8 tahun ngomong, ya 8 tahun baru berbicara. Aduh, mungkin yang bertanya ini tidak merasakan yang namanya di tahanan. Di tahanan itu susah sekali. Saya akan tunjukkan tentang pelanggaran hak asasi manusia di sana. Semestinya orang ditahan itu, kalau di dalam peraturan itu mencegah dia melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Namun di dalam praktek saat ini, setiap kasus, apalagi kalau diancam hukuman 5 tahun atau lebih, pasti kebanyakan ditahan.
Kalau ditahan, saya akan melihat lagi lebih dalam. Kebanyakan ditahan. Jadi seolah-olah penahanan itu menjadi setengah kewajiban penyidik untuk menahan. Ya. Di dalam tahanan itu kan semestinya orang yang belum tentu bersalah. Dan kalau peraturan yang berlaku, rumah tahanan itu sebenarnya dikelola oleh Kumham, Menkumham, gitu ya. Tapi yang terjadi saat ini ada yang namanya rumah tahanan kepolisian atau instansi-instansi yang lain, ya. Memang ada dikatakan misalnya rutan KPK cabang mana, gitu ya. Namun pengelolaannya di bawah siapa? Harusnya pengelolaannya di bawah Kumham, sehingga menjadi pengelolaan terpisah dengan lembaga penyidik. Kalau rumah tahanan di kepolisian, pengelolaannya pada Ditpati, bukan pada Kumham, sehingga sering terjadi tahanan diperiksa malam hari, ya. Tahanan diperiksa malam hari dan sebagainya. Itu kalau orang yang nggak tahan, ya sudah ngikuti aja. Belum kalau terjadi pemukulan seperti yang terjadi di Banyumas sampai meninggal. Jadi kalau tidak sampai terjadi bahwa baru terbuka kasusnya 8 tahun kemudian, ya bisa terjadi. Sangat-sangat bisa terjadi. Bahkan orang yang ditahan, saya menemukan teman-teman di sana seringkali juga nggak berani ngomong. Ya, disinilah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Semestinya tahanan itu kan praduga harus diterapkan praduga tidak bersalah, dilindungi dia. Namun yang terjadi masuk sel-selnya dikunci, kebebasannya dikekang. Itu pelanggaran HAM yang berat. Ya. Peradilan pidana itu peradilan yang mencari kebenaran material. Tapi dalam praktek masuk dalam sidang pidana itu kebanyakan diputus, jarang sekali dibebaskan. Karena kenapa? Yang saya dengar ada bonus. Penyidik yang bisa membawa kasus menjadi P21 itu ada nilai plus. Jaksa yang bisa menghukum seseorang, bukan membebaskan, itu nilai plus. Ini sistem yang salah. Seharusnya bukan menghukum mendapat nilai plus, tetapi menyelesaikan secara adil. Misalnya saat ini ada restoratif justice, penyidik yang bisa mendamaikan, itu nilai plus. Bukan berarti penyidik yang menghentikan SP3 pun ya juga nilai plus. Memang tugas kepolisian melakukan pengayoman, bukan kemudian berlomba-lomba menjalankan kasus kemudian mencari nilai plus. Sehingga kalau itu terjadi kolaborasi antar penegak hukum, keadilan akan susah sekali dicapai masyarakat. Ya, bayangkan polisi bersama dengan kejaksaan seharusnya harus memeriksa secara teliti, namun kemudian hanya menerima permintaan polisi untuk menaikkan kasus dalam peradilan. Bahkan kemudian masuk di pengadilan, hakimnya jumlah sedikit, kasusnya banyak. Karena lelah bisa terjadi, maka tidak teliti, asal diputus saja sesuai dengan tuntutan ataupun dikurangi hukumannya. Tapi bisa juga jadi karena SDM yang kurang memadai. Karena hukum pidana ini hukum mencari kebenaran material, bukan formil. Sejak penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, kadang-kadang yang terjadi dilihat formilnya saja, padahal ada unsur yang namanya niat yang harus sangat diperhatikan. Dari semua ini, maka menurut saya inilah kelemahan pengawasan kita. Atau yang kedua, sistem bonus yang saya katakan tadi itu sangat salah karena berlomba-lomba menghukum. Lalu yang ketiga, tidak berfungsinya lembaga-lembaga pengawas. Misalnya, bagaimana dengan KY?
Bagaimana dengan Kompolnas? Bagaimana dengan Komisi Kejaksaan? Saya pernah tulis surat. Lalu jawabannya, kami tidak dapat intervensi dalam kasus yang sudah disidangkan. Bukan intervensi kasus, tetapi ada pelanggaran SOP sehingga mengakibatkan ada persidangan. Ya, itulah carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia. Karena itu Pak Jokowi tolong, bukan karena viral kemudian menjadi perhatian sehingga ada istilah tidak viral, tidak ada keadilan. Bukan karena itu. Fungsikan lembaga-lembaga sesuai dengan fungsinya. Ya. Kompolnas fungsikan lebih menggigit karena dia pengawal kepolisian. Kalau tidak, kembalikan saja pada internal kepolisian, perkuat propam. Ya. Itu menurut saya pandangan penegakan hukum di Indonesia saat ini sangat amburadul, tidak jelas, semua berjalan sendiri. Sudah terjadi yang namanya perdagangan peradilan di Indonesia ini. Semua bisa terjadi asal siapa yang mau, siapa yang menghendaki.